mengapa harus dilakukan uji normalitas data? Kebanyakan analisis statistik itu adalah mensyaratkan supaya datanya harus normal dulu sebelum kita gunakan analisis itu. Pada umumnya data-data hasil penelitian menghendaki datanya harus berdistribusi normal. Sehingga di awal sebelum kita menggunakan uji-uji statistik, maka kita uji dulu normalitas datanya. Kemudian dari kesimpulan normal tidaknya itu nanti akan menentukan pilihan statistik mana yang akan kita gunakan. Ya, dia paling umum digunakan, asumsinya bahwa data harus normal dulu, maka itulah di awal biasanya kita harus menguji normalitas data dulu. Apa itu normalitas data? Data yang berdistribusi normal adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Artinya pola data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Sebenarnya kalau kita gambarkan, dia distribusi normal itu maksudnya tidak menceng ke kiri, tidak menceng ke kanan itu. Misalkan kita buat begini, coba lihat, saya coba gambarkan. Untuk bisa dikatakan normal, maka misalnya dia harus membentuk lonceng dan berimbang. Ya, berimbang. Ini gambarnya kurang bagus, tapi kira-kira seperti inilah. Ya, tentu ini harus berimbang. Jadi biasanya kalau titik tengah ini merupakan rata-rata data ini di sini. Rata-rata, median, dan modus ini berimbang di sini. Jadi antara kiri dan kanan ini dia berimbang. Cuma gambarnya kurang bagus ini. Tapi kalau dia berimbang, jadi tengah-tengahnya sini, ya ini adalah model kurva normal. Jadi harusnya semua jenis-jenis hasil penelitian itu biasanya dia harus berdistribusi normal, maka itu harus diuji dulu benarkah dia berdistribusi seperti ini. Ini contoh kurva normal ini. Jadi kalau misalnya ujung sebelah kiri ini adalah ujung negatif, ini adalah ujung positif, luasnya ini adalah ini 0,5 luas kurva normal ini, dan inilah yang digunakan sebagai syarat untuk misalnya pendekatan statistik itu menghendaki syarat datanya harus normal dulu. Kemudian yang berikutnya, saya mengutipkan di buku ini bahwa uji normalitas data yang lebih tepat adalah uji Shapiro-Wilk. Sedangkan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji kecocokan C kuadrat memiliki akurasi yang sangat rendah. Saran dari dia ini berdasarkan hasil uji-ujinya dia bahwa ternyata kalau kita menggunakan uji normalitas itu adalah uji Shapiro-Wilk yang paling teliti. Karena ada banyak pilihan uji normalitas di SPSS ini, nanti kita lihat sebentar. Yang direkomendasikan oleh ini di ini adalah uji Shapiro-Wilk. Kalau kata dia, kalau Kolmogorov-Smirnov dan uji kecocokan Chi-square itu dia akurasinya rendah. Kemudian prosedur statistik seperti uji T, uji regresi, uji korelasi, analisis variansi, dan seterusnya, uji homogenitas, mengasumsikan bahwa data sampel harus berdistribusi normal. Ini aturannya. Kemudian penyebab, ada beberapa penyebab data tidak normal, seperti hanya dikemukakan oleh Todd 2002, 124 ada sumbernya, saya kutip di sini. Yang pertama adalah secara kebetulan memang datanya tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena memang kan ada distribusi lain seperti ini contohkan ini. Ada distribusi lain yang memang dia bukan distribusi normal, yaitu distribusi Weibull, misal waktu kelangsungan suatu produk, atau distribusi log normal seperti ketinggian suatu benda, distribusi largest extreme value seperti waktu terpanjang setiap hari, kemudian distribusi eksponensial,
misalnya pertumbuhan bakteri, distribusi Poisson, misalnya jumlah kecelakaan, distribusi binomial, misalnya persentase produksi yang catat. Ini contoh yang bukan berdistribusi normal. Ya, jadi secara kebetulan memang distribusi data kita tidak memenuhi distribusi normal. Contoh-contoh datanya seperti ini. Tentu masih ada yang lain tentunya. Kemudian yang kedua, mungkin terjadi masalah dalam pengumpulan data, sehingga datanya tidak berdistribusi normal. Bisa jadi karena mungkin kita menggunakan instrumen yang tidak valid, atau mungkin pada saat responden kita mengisinya dengan tanpa serius, misalnya dia mengisi sembarangan, dia tidak pernah pikirkan benar atau salahnya kalau dia tes, atau mungkin dia tidak pikirkan option pilihan 1, 2, 3, 4, 5, ya pokoknya sembarangan satu mata mengisi, dan itu kan nanti akan menyebabkan data kita bisa jadi menjadi tidak normal. Atau bisa jadi mungkin subjek yang diukur tidak homogen dengan subjek lainnya. Misalkan kalau kita contohkan pendapatan orang itu ada yang ekstrim tinggi, ada yang ekstrim rendah. Mungkin nanti kalau tiba-tiba kita mendapatkan ekstrim tinggi, maka dia pasti akan berbeda dengan yang lainnya. Ini bisa jadi nanti akan menyebabkan datanya menjadi tidak normal. Atau bisa juga disebabkan karena kegagalan alat ukur, baik mekanik maupun manusia. Ini alat ukurnya yang tidak valid, tidak reliable, alat ukurnya yang tidak benar, atau alat ukurnya yang salah, itu menyebabkan akhirnya juga datanya menjadi tidak normal. Ada data-data yang ekstrim yang menyebabkan datanya menjadi tidak normal. Atau bisa juga disebabkan karena kesalahan pencatatan pengukuran. Inilah yang menyebabkan data kita itu menjadi tidak normal. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau data tidak normal? Nanti kita lihat sebentar. Kemudian penyebab lainnya tidak normal karena memang distribusi datanya bukan distribusi normal. Seperti tadi itu distribusi Weil-Ball, misalnya waktu kelangsungan suatu produk, distribusi log normal seperti ketinggian suatu benda, distribusi largest extreme value seperti waktu terpanjang setiap hari, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi data pencilan atau data tidak normal? Data pencilan, data tidak normal itu biasa juga disebut sebagai data outlier, atau data yang menyebabkan data tidak normal itu karena adanya data outlier. Outlier itu sama dengan data pencilan. Data pencilan ini menyebabkan data tidak normal. Saya kutip di Chen 1986. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan data tidak normal? Ya, yang pertama adalah kita cek dulu datanya. Mungkinkah kira-kira data itu kita buang misalnya karena memang daripada dia mengganggu, karena apapun pilihan analisisnya, apapun pilihan analisis yang kita gunakan, entah parametrik atau non parametrik, karena memang kalau data itu ternyata bukan data kita, maka hasilnya juga akan tetap salah, kesimpulannya juga tetap salah, hasil penelitian juga tetap akan salah. Sehingga jangan serta-merta begitu menemukan data tidak normal langsung menggunakan statistik non parametrik. Karena non parametrik juga tidak akan menyelesaikan masalah, karena memang data itu misalnya harus diperlakukan dulu supaya nanti datanya menjadi normal, atau datanya supaya datanya memenuhi syarat. Karena bisa saja data yang tidak normal disebabkan karena kesalahan pencatatan, atau bisa saja disebabkan karena tadi memang dia bukan data kita, atau memang mungkin karena dia tidak berdistribusi normal seperti kita sebutkan ini. Itu harus kita cek dulu, jangan serta-merta langsung mengganti alat analisisnya. Karena alat analisis non parametrik itu tentu dia tingkat akurasinya lebih rendah dibanding dengan parametrik, itu pasti. Yang pertama. Yang kedua mungkin saja karena biar juga kita menggunakan parametrik dan dia bisa analisis, tapi ya hasilnya juga tetap akan keliru, tetap akan salah. Makanya harus kita cek dulu. Kemudian yang kedua tadi adalah, yang pertama membuang data pencilan dan melanjutkan analisis. Kemudian yang kedua, mungkin bisa saja kita mengganti alat analisis data, misalnya menggunakan statistik non parametrik, kalau memungkinkan setelah kita cek. Karena memang kondisi itu memang sudah kondisi data yang sesungguhnya seperti itu.
Sehingga nanti bisa saja kita mengganti alat analisis. Atau bisa juga kita menggantinya dengan data non-pencilan terdekat. Nah, ini juga bisa dilakukan. Ini. Misalnya ada data pencilan itu data outlier, data yang dia terlalu tinggi, atau mungkin terlalu rendah dibanding dengan data-data lainnya, itu maka disebut sebagai data ekstrim atau data pencilan. Maka saran dari Chen ini, maka data pencilan yang terlalu ekstrim tinggi atau terlalu ekstrim rendah tadi itu bisa saja kita ganti dengan data yang terdekat yang bukan data pencilan. Misalnya kalau kita punya data yang paling tinggi, misalnya taruhlah pendapatan rata-ratanya yang kita temukan paling berkisar antara 3 juta misalnya sampai dengan 5 juta. Itu umumnya yang terjadi di masyarakat. Tapi tiba-tiba ada data kita yang pendapatan per bulannya 100 juta. Kalau ini kita masukkan dalam analisis, statistik apapun, tetap akan salah, karena kan itu bukan, memang data kita benar kondisinya seperti itu, tetapi nanti akan merusak kualitas data. Ya kan? Yang harusnya data pendapatan masyarakat sekitar misalnya 1,5 juta, setelah data itu masuk menjadi 12 juta, kan tidak masuk akal. Tidak masuk akal, yang harusnya 1,5 juta menjadi 12 juta per bulan, misalnya kan tidak masuk akal, sehingga data itu mau tidak mau jangan dilibatkan. Bagaimana cara menggantinya? Caranya tadi kan dengan misalnya dengan mengganti, misalnya kalau yang paling dekat, yang 100 juta tadi yang paling dekat misalnya 10 juta, ya gantilah dengan 10 juta supaya dia masuk dalam kategori data bukan data outlier atau bukan data ekstrim. Ini kata Chen. Atau bisa jadi juga data pencilan itu kita ganti dengan pengamatan baru. Maksudnya kita tambah lagi sampelnya. Karena tadi ada data ekstrim 100 juta dan itu adalah bukan memang betul pendapatnya masyarakat setempat, tapi kalau data itu masuk akan merusak kualitas data, maka carilah juga tambahlah sampelnya dengan mencari sampel lain yang bukan data ekstrim. Kemudian bisa juga melanjutkan analisis data dan melaporkan hasil analisis data apa adanya. Kalau memang terjadi seperti itu, lanjutkan analisisnya, kemudian laporkan apa adanya. Ini pilihan-pilihan untuk memperlakukan terhadap data outlier atau data pencilan atau data tidak normal. Langsung saya kasih contoh saja, di sini. Misalkan ini contoh yang saya buat sendiri, ada data-data seperti ini, misalkan hasil penelitian seseorang, di mana di sana dia meneliti tentang pendapatan dalam jutaan, kemudian tinggi pemain volleyball untuk Indonesia misalnya, ini seperti ini, kemudian hasil belajar siswa, ada 3 data yang berbeda, 3 data independen. Tidak bermaksud untuk dihubungkan, tapi saya hanya memberikan contoh bagaimana kondisi data outlier kalau datanya seperti ini. Adakah data outlier dalam data ini? Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah data ini kita uji dulu normalitasnya. Kita uji normalitasnya. Seperti biasa data saya copy. Ya, 3 data ini adalah data-data yang saya buat sendiri. Sekarang kita copy dulu data ini, kita uji data ini normal apa tidak. Kita copy, baru kita pindahkan ke SPSS. Ya, kita pindahkan ke SPSS data tadi. Kita paste di sini. Ctrl V. Nah, ini tadi datanya. Data view, sekarang kita buka variabel view. Ini tadi namanya adalah pendapatan. Ini tadi tinggi badan pemain voli. Kita sebut saja voli. Kalau ini tadi hasil belajar. Kemudian itulah data kita.
Sekarang data ini perlu kita uji normal apa tidak. Perlu kita uji normal apa tidak data ini. Kalau tidak normal, nanti supaya kita berikan perlakuan apa yang harus kita lakukan dari data-data yang tidak normal. Kita coba analisis sekarang, perhatikan. Analisis, analyze, kemudian deskriptif statistik, baru explore. Analyze, deskriptif statistik, baru explore. Oke, sekarang 3 data ini pendapatan, volley dan hasil belajar kita pindahkan, kita blok, baru kita klik tanda panah ini ke dependent list. Ya. Kemudian kita buka plot. Kita buka plot. Ya, buka plot, ya, steam and leaf, biarkan saja. Kemudian normality plot with test. Perhatikan sudah aktif ini. Normality plot with test. Kita continue. Coba kita buka statistik. Nah, buka statistik, deskriptif sudah aktif, outlier sudah aktif. Lihat ini deskriptif, outlier, kemudian continue. Kita buka option, tidak ada yang tidak ada yang kita perlu aktifkan, continue. Sekarang kita oke. Kita oke. Kita tunggu hasilnya. Ini dia hasilnya tadi, perhatikan. Ini dia hasilnya. Hasil analisis kita, perhatikan ini. Ini pendapatan N-nya 20, pemain volley tadi juga jumlahnya 20, hasil belajar juga jumlahnya 20, persentasenya 100, tidak ada data yang hilang, and case missing ini maksudnya kasus yang hilang, tidak ada kasus yang hilang. Kemudian kita lihat ke bawah, deskriptifnya ini deskriptifnya. Kita langsung ke uji normalitasnya. Nah, ini dia normalitasnya, perhatikan ini. Perhatikan ini hasil uji normalitasnya. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Nah, sekarang perhatikan ini test of normality. Kemarin kita sudah menguji normalitas, perhatikan. Ini ada dia tampilkan 2 uji sekaligus, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shafirovich. Langsung kita lihat ke signifikansinya. Signifikansinya lebih kecil dari 0,05 untuk Kolmogorov-Smirnov. Tiga-tiganya juga, baik pendapatan ataupun tinggi badan pemain volley dan hasil belajar itu, tiga-tiganya ternyata tidak normal. Kenapa? Karena lebih kecil dari 0,05. Jadi untuk bisa dikatakan normal, maka signifikansinya harus lebih besar dari 0,05. Ini dia, perhatikan ini untuk uji Kolmogorov-Smirnov. Begitu juga kalau kita mau lihat Shafirovich. Shafirovich ini dia katanya tadi lebih teliti. Signifikansinya juga jauh di bawah 0,05. Sehingga ketiga-tiganya data kita tidak normal. Data kita tidak normal. Nah, sekarang perhatikan, ini hasilnya, ini tes normalitinya. Sekarang perhatikan kenapa dia tidak normal. Kita lihat kenapa dia tidak normal. Ini hasil plotnya. Pendapatan itu memang kelihatan ada 2 data yang terpencil sendiri. Kemudian ini juga kelihatan pendapatannya itu ada 2 data yang aneh sendiri dia. Nah, sekarang perhatikan untuk pendapatan tadi, lihat di sini. Ini adalah hasil uji data outlier. Perhatikan di sini untuk pendapatan.
Misalkan ini adalah data kita, ini berkisar antara berapa ini, 5 sampai 10, ini data ini adalah kalau kita bicara statistik deskriptif itu, dulu kalian pernah belajar tentang ada desil, ada desil yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar, yaitu ada Q1, kuartil, ternyata kuartil. Jadi data itu dibagi menjadi 4 bagian sama besar, ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 itu adalah batas bawah dari data kita, dan Q4 itu batas atas data kita. Lihat di sini gambar ini, ternyata dalam pendapatan itu sendiri, perhatikan, ada 2 data, yaitu data ke-5 dan data ke-15 ini jauh sekali dari data yang sesungguhnya. Ini jauh kan, ini kan data kita ada di sini, konsentrasi data kita ada di sini, tapi ada 2 data, yaitu data nomor 5 dan nomor 15 itu sangat berbeda jauh, itu 20 dan 30. Sementara pendapatan pada umumnya ada di sini. Nah, data nomor 5 dan nomor 15 inilah yang disebut sebagai data outlier. Kalau ini dilibatkan dalam analisis, apapun pilihan analisisnya maka tetap akan salah. Kenapa? Karena memang dia salah memang. Kenapa dia salah seperti ini? Kenapa dia jauh seperti ini? Mungkin saja memang tadi kesalahan kita mensampel. Misalnya tadi sampel, setelah kita sampel, kalau berdasarkan data sekunder, rata-rata pendapatan masyarakat kota A misalnya itu ada 3 juta. Ada 3 juta per bulannya. Tapi ada orang yang memang sangat-sangat kaya yang kebetulan terpilih dan kita ikut data juga pendapatannya, dan dia pendapatannya misalnya 1 miliar per bulan. Kalau ini kita masukkan ke analisis, yang tadi yang pendapatan 1 miliar itu, maka hasil analisis kita tetap tidak akan mencerminkan data yang sesungguhnya karena salah. Kenapa salah? Karena nanti akan kelihatan bahwa pendapatan masyarakat di daerah A itu akan jadi sangat tinggi sekali. Akan sangat tinggi. Padahal sebenarnya kenyataannya tidak seperti itu. Orang akan protes dengan hasil penelitian. Maka itu, kalau model datanya seperti ini, seperti 5 dan 15 ini, tidak ada cara lain, harus dibuang. Harus dihilangkan supaya data kita menjadi normal. Ya, jadi itu maksudnya, pilihannya itu tidak serta-merta ke non parameter, tapi dicek dulu datanya. Itu untuk data pendapatan. Nah, sekarang bagaimana dengan data yang lain kita lihat? Kita lihat misalnya ini pemain voli, ya, pemain voli ini. Tadi pemain voli tadi itu. Ya, ternyata dalam ini kita lihat juga di sini. Mana tadi itu? Kita lihat juga di sini. Mana tadi pemain voli ini pendapatan, tadi ada 2 data yang sangat ekstrim. Kemudian kita lihat juga untuk pemain voli. Ini pemain voli juga ternyata ada 2 data juga yang jauh sekali. Ya, ini coba lihat ini. Ternyata ada 2 data juga, ada data yang ke-6 dan data ke-17. Kenapa bisa terjadi begini? Mungkin saja kita sudah mengukur dengan benar mungkin pemain-pemain voli itu, tapi ternyata di dalamnya ada kita menemukan yang tinggi badannya sekali jauh dari rata-rata tinggi badan orang Indonesia misalnya. Misalnya kalau orang Indonesia pemain volinya rata-rata 160 sampai dengan 180. Tapi ada masuk beberapa sampel di dalamnya yang tinggi badannya sampai 3 meter. Kan tidak wajar. Yang 3 meter ini jangan dilibatkan dalam analisis kan. Apa memang dia pemain voli, mungkin dia pemain dari impor dari luar. Tetapi kalau dia dimasukkan nanti malah melebihi rata-ratanya penduduk Indonesia, orang tidak akan pernah percaya juga. Orang tahu bahwa penduduk Indonesia itu paling tinggi juga 175. Ini kok rata-ratanya jadi 190, sudah lebih tinggi dari orang Eropa. Kalau tetap kita masukkan dalam analisis data seperti ini, maka akan merusak kualitas data dan hasil penelitian kita tidak akan pernah benar. Maka itu pilihan non parameter bukan pilihan yang benar di sini. Jalan keluarnya adalah data-data ini harus dibuang karena kan data kita sebenarnya ada di ini, jelas ini. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4 ada di sini. Q4 yang paling tinggi ada batasnya di sini, Q1 yang paling rendah batasnya di sini. Tapi ada 2 data yang jauh sekali dari data yang sesungguhnya.
Ya, ini data ini adalah harus diantisipasi supaya jangan dimasukkan ke analisis. Itu untuk pemain voli. Kemudian untuk kita lihat lagi yang satunya, ini hasil belajar. Hasil belajar itu kisarannya antara 1 sampai dengan misalnya antara 0 sampai dengan 100. Iya. Mungkin nanti kisarannya 0 sampai 100. Iya. Kisaran data hasil belajarnya ini kelihatannya ini Q1, Q2, Q3, Q4 kelihatannya dia tinggi, masuk di kategori 80. Tapi ada satu orang yang unik sendiri, yang nilainya hanya 20. Ya, apa sebabnya terjadi seperti ini? Mungkin dia barangkali bisa jadi sudah kondisi yang sesungguhnya karena memang dia paling bodoh di kelas itu, atau bisa jadi karena kita hanya mereka-reka, bisa jadi karena dia pada saat mengisi juga dia sakit-sakitan sehingga tidak serius untuk mengisi, atau bisa jadi karena apalah banyak kemungkinan lah. Kalau data yang hanya nilainya 20 ini kita masukkan, boleh jadi akan merusak kualitas data yang harusnya rata-ratanya kita sudah bagus, tapi karena adanya dia kemudian menjadi turun. Nah, ini persoalan hasil belajar. Biasanya kalau untuk mengatasi hal kejadian seperti ini, sama tadi itu bisa saja juga kita lakukan dengan menambah sampel. Sebab nanti asumsinya begini, dengan menambah sampel yang lebih banyak kan sampelnya hanya 20. Dengan menambah sampel yang lebih banyak, nanti kita akan temukan lebih banyak lagi orang-orang yang lemah, yang kurang, dan lebih banyak lagi orang-orang yang pintar, sehingga nanti akan menyebar. Iya, jadi bisa disarankan seperti itu. Silakan kalau ini mau tetap dipertahankan, maka silakan tambah sampelnya supaya nanti harapannya dengan banyaknya sampel itu maka akan lebih banyak lagi orang-orang yang kemampuannya kurang, akan lebih banyak lagi orang-orang yang kemampuannya sedang, akan banyak lagi orang-orang yang kemampuannya tinggi sehingga nanti akan menyebar sesuai kurva normal. Tetapi kalau ini mau tetap tanpa menambah sampel dan ini tetap dilakukan jalan keluar, maka jalan keluarnya sebenarnya untuk mengatasi hal seperti ini, maka yang angka yang 20 ini yang satu orang ini jangan dilibatkan saja, atau nanti kalau dia terlibat nanti akan merusak kualitas data. Yang harusnya rata-ratanya kita punya hasil belajar sudah tinggi, tapi karena adanya dia di dalam kelas itu, maka akan merusak kualitas data. Maka jalan keluarnya adalah ini sebaiknya jangan dilibatkan. Atau jalan keluar berikutnya kalau masih memungkinkan silakan tambah sampai yang lebih banyak supaya banyak lagi orang-orang yang kemampuannya kurang sehingga nanti akan merata juga seperti kurva normal. Ini kira-kira untuk kelihatan. Jadi kelihatan tadi itu saya ulangi bahwa tadi datanya kita adalah tiga-tiganya tidak normal. Penyebab tidak normalnya itu kita sudah pastikan bahwa kan adanya data outlier. Nah, sekarang kita coba cek outlier tadi kelihatan ini dari data outlier ini setelah kita uji kelihatan bahwa data-data ini dia memang jauh dari data yang sesungguhnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kondisinya begini? Kita lihat tadi, kita masuk ke sini, ya inilah datanya. Inilah datanya. Kalau kita perhatikan tadi, dari hasil analisis statistik kita, ini tadi datanya tidak normal, kelihatan, saya sudah copy di sini, baik uji Kolmogorov-Smirnov ataupun Sapirowicz, itu dua-duanya tidak normal, tapi kalau mau yang lebih teliti gunakan Sapirowicz, dan dia juga lebih tidak normal lagi. Kemudian data outliernya juga saya sudah copy di sini, untuk pendapatan itu ada dua data yang jauh dari data yang lain, yaitu 5 dan 15. Untuk tinggi badan pemain voli itu ada dua data juga yang jauh dari data yang lain, yaitu 17 dan 6. Kemudian hasil belajar ada satu data yang jauh dari yang lain, yaitu data 10. Nah ini dia. Jadi data outlier tadi seperti ini. 5 dan 15, 6 dan 17, 10. Sekarang kita lihat kondisi datanya. Sekarang kita perhatikan kondisi datanya. Untuk pendapatan memang kelihatan. Pendapatan orang gitu, ini dalam juta, 8 juta, 7 juta, 6 juta, 5 juta. Tapi ada satu orang sendiri yang pendapatannya itu nomor 5, 20 juta per bulan. Ini kan unik ini.
Kemudian kita lihat lagi, ada juga satu pendapatannya 30 juta per bulan. Mungkin nanti begini, kalau untuk mengatasi hal seperti ini, yang pertama adalah silakan tambah jumlah sampel sebanyak mungkin supaya nanti lebih banyak lagi mendapatkan yang misalnya 20 juta, 19 juta, 18 juta, 17 juta, 21 juta, 22 juta, 23 juta, sehingga nanti akan lebih banyak, dan sehingga nanti kalau dengan banyaknya itu maka akan menyebar juga sesuai kurva normal. Tapi kita lihat dulu untuk pemain voli. Pemain voli tadi data outliernya adalah 6 dan 17. 6 dan 17. Pemain voli tadi data outliernya adalah 6 dan 17. Kita lihat data 6 dan 17. 6 ini terlihat memang ada orang yang tinggi badannya 250 cm. Ini kan luar biasa untuk ukuran orang Indonesia. Luar biasa untuk ukuran orang Indonesia ini. Kalau tidak salah tulis dan memang terjadi seperti ini, berarti mungkin dia memang ada keanehan. Kemudian 6 dan berapa tadi? Ada 2 tadi kalau untuk tinggi badan pemain voli. Nomor berapa lagi? Nomor berapa tadi? 17, Pak. 17. Oh iya, 130 betul. Iya kan? 130 ada tuh yang orang kata main voli. Tidak mungkin tuh. Tapi ada data seperti ini. Kan tidak serta-merta tiba-tiba langsung kita konon parametri, karena kan tidak mungkin tuh orang main voli dengan tinggi, pemain voli nasional, main voli dengan tinggi badan 130. Ini pasti ada kesalahan ini. Pasti ada kesalahan di sini. Atau memang kondisi yang sesungguhnya terjadi karena hebatnya dia main voli sehingga tinggi 130 juga tetap di cover di tim nasional. Masuk akal nggak? Kayaknya tidak mungkin, tapi ya kondisinya seperti itu. Sekarang dua data ini harus kita perlakukan khusus. Jangan main ke non parametrik saja, tapi ini akan hasilnya juga tetap akan salah. Jadi ada perlakuan khusus, ada 2 data di sini. Kemudian tentang hasil belajar tadi ada 1 data. Ini dia betul ini. Nomor 10. Orang lain hasil belajarnya berhasil semua, kok tiba-tiba dia gagal sendiri. Paling rendah yang lainnya 50. Ya ada yang 100 malah, tapi kok dia rendah sendiri. Nah, ini yang tidak masuk akal ini. Jadi khusus untuk data ini memang harus kita perlakukan khusus supaya nanti tidak mengganggu data yang sesungguhnya. Nah, saran dari siapa tadi itu yang kita kutip, kita lihat dulu. Ada kutipan di atas. Sarannya tadi adalah, ini dia sarannya. Membuang data pencilan dan melanjutkan analisis data. Data yang tadi itu, yang 5 data tadi kita buang, baru kita lanjutkan analisisnya. Bisa juga kita mengganti non-parametrik, tapi ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena tetap salah juga nanti hasilnya. Mengganti dengan data non-pencilan terdekat. Ini ada salah seperti ini tolong diperhatikan. Ini nanti kalau pada saat menulis skripsi nanti bisa dilakukan begini kalau ada data pencilannya. Mengganti dengan data non-pencilan terdekat. Coba kita pakai ini. Sekarang ada jalan keluarnya, kita pilih saja salah satu. Berarti kalau ini kita ganti dengan yang terdekat, 20 ini berapa? 9 ya? 9. Kita ganti dengan 9. Kita ganti 9. Ini juga yang terdekat 9 juga, kita ganti saja 9. Itu syaratnya tadi. Ini secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan karena ada pendapat pakar yang begitu kan. Kemudian ini juga 250 ini bukan tinggi badan orang Indonesia ini. Mungkin ada orang tertinggi di dunia barangkali masuk di sini. Nah, kita ganti dengan 190. 190. Ini juga kita ganti yang terdekat ini berapa paling dekat ke 130 di bawahnya.
160 ya, ada 160 di atas. Ada 160. Kita ganti yang 160 di sini. Ini salah satu cara ini. Ini 20 kita ganti dengan yang paling dekat 50. Ya kan? Kita sudah ganti sekarang. Kita sudah ganti. Kita sudah ganti, kemudian itu salah satu cara tadi. Tapi kalau cara ini tidak mau ditempuh, kalau punya banyak data, silakan buang data yang data penjilan itu sendiri. Karena data kita terlalu sedikit ini, mungkin karena data sedikit, kita khawatir nanti tidak memenuhi syarat lagi analisis statistik, maka data penjilan tadi itu kita ganti dengan data yang paling dekat. Kalau dia data terendah, berarti kita ganti dengan data terendah. Kalau dia pencilannya tertinggi, berarti kita ganti dengan data tertinggi. Kita sudah ganti tadi dengan data yang paling dekat. Sekarang kita copy lagi ini. Kita copy ini untuk kita analisis lagi. Kita copy untuk analisis lagi sekarang. Oke, sekarang kita sudah paste lagi, langsung kita paste di sini. Sekarang kita coba lagi analisis. Analyze, perhatikan analyze deskriptif statistik. Ya, saya ulangi, analyze deskriptif statistik, explore. Ini tadi, ya harusnya kan karena kita sudah pakai ya, akan ada di sini. Jadi kita blok saja pendapatan main volley dan hasil belajar, kita blok seperti biasa, kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita pilih statistik, outlier sudah aktif, deskriptif sudah aktif. Kita pilih plot, normality plot with test sudah aktif, stem and leaf sudah aktif. Oke, karena tadi kita sudah pakai. Ya, ini tidak ada yang perlu kita aktifkan. Oke, sekarang kita continue. Ini tadi hasilnya, perhatikan. Sekarang kita lihat. Ini hasil uji kita. Langsung ke normalitasnya. Rupanya baru normal. Rupanya baru normal. Kelihatan kan? Coba lihat, langsung kita Sapirowicz. Ini iya Pak, kelihatan Pak. Baru satu yang normal ya, baru pemain volley sudah normal. 0,169 sudah lebih besar dari 0,05. Tapi untuk pendapatan belum normal. Hasil belajar baru normal. Hasil belajar baru normal. Berarti kita belum bisa gunakan. Nah, sekarang jalan keluarnya bagaimana kalau begitu? Kita sudah ganti yang terendah tadi. Coba kalau begitu kita ganti dengan coba kita cari dulu jalan keluarnya. Kita lihat di sini. Tapi kan kita ada pilihan tadi, ada pilihan kita untuk membuang data. Karena kalau kita ganti dengan yang tadi kan belum normal itu. Coba kalau begitu kita pilih cara lain sekarang. Kita tutup dulu ini. Kita tutup dulu ini. Kita share tadi yang tadi. Ini. Iya. Ternyata dengan mengganti yang tertinggi belum normal. Kalau begitu lebih bagus ini kita buang lah.
Karena kita mau normal supaya bisa kita analisis. Kita buang ini. Coba kita buang data ini. Karena tadi belum layak untuk dianalisis. Coba ini kita buang. Buang datanya. Kemudian ini kita pindahkan supaya terurut ya. Kita pindahkan saja supaya terurut. Supaya terurut kita pindahkan. Oke, kita sudah buang 2 data di sini. Sekarang data kita tinggal untuk data pendapatan tinggal 18 data. Ini juga kita sudah buang 2 data, kita urutkan lagi supaya tidak, karena nanti lain lagi masalahnya kalau kita analisis begini nanti dianggap lagi data yang hilang. Ini kita pindahkan ke atas. Oke, kita buang 2 data di sini. Kemudian tadi di hasil belajar kita buang 1 data. Nah, oke. Sekarang data kita yang baru adalah ini. Karena data istri yang tadi kita sudah buang. Kita copy kembali data ini untuk kita masukkan ke SPSS. Masukkan ke SPSS. Ya, ini SPSS-nya kita paste lagi di sini. Klik saja di sini baru paste. Ya, sekarang data kita ini. Sekarang data kita ini. Tinggal 18 dan 19. Kita coba lagi analisis. Analyze, deskriptif statistik, explore. Ya, sudah ada di sana karena kita sudah analisa. Coba sekarang kita pindahkan dulu, jangan sampai ada masalah. Nah, ini kita klik lagi tiga-tiganya, kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita pilih lagi outlier sudah aktif. Kita pilih lagi plot. Normality sudah aktif. Karena kita sudah aktifkan tadi. Sekarang langsung kita oke. Sekarang langsung kita oke. Kita share lagi hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah, kita perhatikan sekarang. Apakah dengan dibuang kemudian dia sudah normal? Kelihatan kan? Kelihatan kalau kita menggunakan Kolmogorov Smirnov sudah melebihi 0, dia sudah di atas 0,05. Di mana untuk pendapatan itu 0,14, untuk voli 0,2, untuk hasil belajar 0,2. Begitu juga Safirovic 0,076 sudah melebihi 0,05, voli 0,358 sudah melebihi 0,05. Ini persis 0,05. Tetapi bisa saja kita gunakan karena dari segi Kolmogorov Smirnov juga sudah melebihi semuanya. Maka sekarang berarti data kita sudah normal. Normal. Sudah normal. Iya, sekarang kita lihat tadi kita lihat lagi box plotnya seperti tadi. Kita lihat box plotnya bahwa ini sudah tidak ada lagi kan? Untuk pendapatan sudah tidak ada di atasnya. Tadi kan ada di atas 1. Iya kan? Berarti sudah normal pendapatan. Kemudian kita lihat lagi voli. Masih ada 1 dia. Voli masih ada 1, yaitu nomor 3. Nomor 3 masih ada 1 dia, nomor 3 voli. Kalau
hasil belajar sudah oke. Sudah tidak lagi di atasnya. Berarti sekarang tinggal yang voli tadi itu. Nah, sekarang keputusannya voli itu masih mau kita buang nggak? Kita lihat dulu ya voli tadi apa itu. Nomor berapa tadi? Voli. Ini coba lihat ini voli ini. Ada satu di atas sana. Ya kan? Nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor 3. Sekarang kita coba tutup lagi. Kita lihat nomor 3. Kalau hasil belajar ada nggak tadi? Jangan sampai ada. Hasil belajar tidak ada. Sekarang kita tutup. Kita lihat lagi datanya. Ya, tampilkan lagi datanya. Nah, voli tadi ada nomor 3. Oh iya ya. Memang ternyata belum kita ganti tadi ya. Oh iya, dia memang masih unik dia. Berarti ini harus kita buang juga ini. Ada tuh pemain voli juga 200 tinggi orang Indonesia. Tidak ada tuh orang Indonesia yang tingginya 200. Masih termasuk unik. Kita buang. Kita buang data ini. Ya, sekarang kita sudah buang. Kita copy kembali untuk kita tes. Ternyata jalan keluar yang paling tepat itu dengan membuang data. Kalau hanya mengganti yang terdekat tadi ternyata tidak membuat dia normal. Ini hanya uji coba saja nanti pada saat kalian menulis skripsi nanti gunakan cara ini. Kita share lagi SPSS-nya. Kita masukkan lagi datanya. Ya, masukkan lagi datanya seperti itu. Berarti data untuk pendapatan tinggal 18, data untuk main voli tinggal 180. Di 19 kita analisis lagi, analyze. Kemudian deskriptif statistik. Kemudian explore. Ini sudah terlanjur pindah, kita keluarkan dulu, nanti kita pindahkan kembali. Jadi tadi kan ini latihan, ini kita pindahkan lagi ke sana, kemudian kita pilih lagi statistik, sudah outlier dan deskriptif sudah oke. Kita pilih lagi plot, sudah normality sudah oke. Kita pilih option, tidak ada yang bisa kita aktifkan. Sekarang oke. Ya, kita tunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya. Kita lihat kembali bagaimana dengan normalitasnya. Iya. Sudah jadi semua kan? Coba lihat. Iya, Pak. Nah, sekarang sudah normal semua, jadi jalan keluarnya ternyata dibuang. Nah, kemudian setelah itu ya tinggal kita lanjutkan analisisnya. Coba kita lihat lagi box plotnya, namanya box plot. Nah, ini sudah tidak ada pendapatan, sudah aman. Ini juga aman. Ini juga aman. Sekarang sudah bisa kita lanjut analisisnya. Ke non parametrik tentunya. Jadi saya ulangi bahwa lihat, cek dulu kondisi datanya, karena jangan sampai non parametrik juga bukan penyelesaian masalahnya, karena kalau kondisi seperti tadi, kalaupun kita paksakan analisis dengan non parametrik, hasilnya juga tetap akan keliru karena berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya, kenyataan di lapangan. Itu maksudnya itu. Jadi ini adalah saya tunjukkan bagaimana jalan keluarnya kalau data kita tidak normal. Memang jalan keluar yang terbaik ternyata data yang ekstrim itu dibuang. Tadi ada juga yang menyarankan sebenarnya itu. Ada yang menyarankan tadi, misalnya kondisi datanya, ada yang menyarankan begini kondisi data ini ada. Tadi itu ada data ekstrim, misalnya data ekstrim ada berapa,
bisa saja kalau mau lebih aman sebenarnya supaya data itu netral, bisa saja data tadi kita ganti dengan rata-rata. Dicoba saja. Bisa saja kita ganti dengan rata-rata supaya nanti data itu aman, tidak akan ada pengaruhnya. Misalnya kalau memang data kita, taruhlah data kita karena sudah tinggal sedikit, hanya 10 data, kita eksperimen hanya dengan 10 responden. Misalnya kalau harus kita buang 1 tinggal 9, sayang sekali. Maka itu jalan keluarnya adalah ganti dengan data terdekat. Kalau data terdekat ternyata masih tidak normal juga, ganti dengan netralkan dengan rata-rata. Nanti insya Allah akan normal. Kira kurang lebih seperti itu kalau untuk normalitas data. Selanjutnya kalau untuk uji homogenitas, homogenitas itu harus membandingkan 2 atau lebih data independen atau independen. Tapi nanti kita akan lanjutkan untuk analisis itu. Yang penting sekarang kita pahami dulu bahwa kalau data tidak normal bisa kita perlakukan dengan cara seperti tadi. Karena pun sebenarnya itu nanti kalian baca ada pilihan-pilihan transformasi data yang bisa dilakukan. Tetapi kalau kondisi data seperti tadi dilakukan dengan cara apapun, nanti kesimpulan penelitian kita tetap akan salah. Mungkin barangkali kuliah kita hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.